puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang sungguh baik di dalam hidup kita. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang layak dipuji. Haleluya. Tuhan yang ajaib bagi kita, amin. Ayo berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama kita katakan, Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Ayo kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau naikkan penyembahan kepada Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini ya Tuhan. Kami datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Dan kami mau menaikkan pujian lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti tiada seperti Haleluya. Oh Tuhan, Engkau yang sungguh besar. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami, Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, yang menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kamu memberkati akan Ko Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Kamu memberkati setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara, shalom, shalom saudara, shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin, amin. Kita semua merasa diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan. Amin saudara. Nah sekarang kita akan membahas firman Tuhan pada siang hari ini yang berjudul air hidup, the living water. Nah kalau saudara mendengar kata-kata air, kita bisa bilang bahwa air itu merupakan salah satu sumber kehidupan, benar nggak saudara? Orang bisa bertahan hidup nggak cuma dengan makanan, tetapi dengan air, gitu. Bahkan orang bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makan ketimbang tanpa air. Jadi di sini kita bisa melihat firman Tuhan mau menyatakan apa sih yang menjadi air kehidupan dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, kita akan melihat bagaimana air kehidupan ini merupakan air yang bersumber hanya daripada Tuhan. Kalau saudara lihat air yang ada di dunia ini, ada banyak jenis air, tetapi air yang daripada Tuhan ini adalah air kehidupan yang saudara nggak akan bisa temuin dimanapun juga. Kita akan melihat saudara bahwa air kehidupan ini merupakan simbol berkat yang diberikan daripada Tuhan dan simbol kehidupan. Karena tanpa air kita tidak bisa bertahan hidup, dan tanpa air kehidupan ini nggak ada seseorang pun yang bisa bertahan hidup. Saya berbicara mengenai kehidupan rohani, karena kita tahu bahwa kehidupan kita ada dua saudara, kehidupan jasmani dengan kehidupan rohani. Dari mana kita tahu? Ketika nanti roh kita diambil sama Tuhan atau dipanggil kembali oleh Tuhan, tubuh kita mati. Jadi kehidupan tubuh kita ini ada karena roh kita masih ada. Amin saudara. Nah kita akan melihat firman Tuhan yang merupakan sebuah janji yang Tuhan berikan mengenai air kehidupan, bahwa air itu berasal daripada Tuhan. Nah kita akan lihat firman Tuhan yang pertama di dalam Sakaria 14 ayat yang ke-8. Ini merupakan sebuah nubuatan tentang hari kedatangan Tuhan yang akan membawa pemulihan besar bagi umatnya. Firman Tuhan menyatakan seperti ini, Sakaria 14 ayat ke-8. Pada waktu itu akan mengalir dari Yerusalem air hidup, separuh ke laut timur dan separuh lagi ke laut barat, dan hal itu akan terjadi pada musim panas dan musim dingin. Firman Tuhan menyatakan ada air yang akan mengalir dari Yerusalem, yaitu air apa saudara? Air hidup, disatakan separuh ke timur barat, dan itu terjadi pada musim panas dan musim dingin. Artinya terjadi pada setiap musim. Air ini saudara mengalir, bagaimana firman Tuhan menyatakan disebut air hidup yang mengalir dari Yerusalem. Kita tahu bahwa keselamatan itu berasal daripada Tuhan, amin. Dan Tuhan itu memberikan keselamatan. Firman Tuhan menyatakan di kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Dan air hidup ini loh saudara yang kita akan bahas mengenai lebih lanjut. Bagaimanakah kita bisa mendapatkan air hidup tersebut. Ada beberapa hal yang kita akan lihat. Yang kedua sebelum kita memasuki hal tersebut kita akan melihat di dalam kitab Yesaya 12 ayat yang ketiga. Ini masih menyambung dengan di Zakaria, apakah yang akan dirasakan ketika kita ini menerima air hidup tersebut. Di sini dikatakan, Yesaya 12 ayat ketiga, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Air hidup, air keselamatan. Dan firman Tuhan berkata ketika kita menimba air tersebut, kita akan bergembira. Kenapa saudara? Karena ada satu hal yang air hidup ini berikan yang gak bisa diberikan oleh dunia atau siapapun juga. Yaitu namanya damai sejahtera. Semua orang bisa mencari kesenangan tetapi gak bisa mendapatkan damai sejahtera. Sebuah hal yang berbeda saudara, yang namanya kesenangan saudara bisa senang beberapa saat. Benar gak saudara? Ada orang yang mencari kesenangan dengan cara-cara yang berbeda. Ada orang yang mencoba memuaskan dirinya dengan cara-cara yang berbeda pada saat mereka misalnya memiliki sebuah masalah. Atau orang bilangnya pelarian, pernah dengar ya? Atau kalau bahasa medisnya coping mechanism. Coping mechanism ini adalah salah satu cara yang orang menggunakan untuk bisa menutupi perasaan ketidaknyamanannya. Ada orang yang mencoba untuk makan, benar ya saudara? Ada kan orang yang stres makannya banyak gitu. Nah ada juga orang yang mencoba untuk mencari hiburan lain. Misalnya nonton TV, pergi ke bioskop. Ada juga orang yang menggunakan zat-zat terlarang. Benar gak saudara? Ada yang minum-minum alkohol, ada yang pakai narkoba dan segala jenis. Mereka bisa mendapatkan kesenangan sesaat. Tetapi itu gak menyelesaikan masalah. Kenapa saudara? Karena mereka sebenarnya mencari ketenangan yang gak akan mereka dapatkan selain daripada air hidup tersebut. Nah, kita akan lihat saudara bagaimana firman Tuhan di Yesaya 12:3 ini menyatakan bagaimana kegirangan atau kebahagiaan yang sejati itu kita akan miliki ketika kita menimba air hidup tersebut dari mata air keselamatan. Nah, kalau saudara masih ingat cerita mengenai Tuhan Yesus itu bertemu dengan perempuan Samaria yang sedang menimba air. Di situ Tuhan Yesus berkata, berikanlah aku minum. Perempuan Samaria ini berkata apa? Masakan engkau orang Yahudi berbicara dengan saya? Dan Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau engkau telah mengetahui siapa yang sedang berbicara dengan kamu saat ini, engkau akan telah meminta air hidup kepadanya dan dia akan telah memberikan itu kepadamu. Benar enggak saudara? Tuhan Yesus menawarkan air yang berbeda dari apa yang dia timba. Kenapa? Karena mata air itu yang dia timba itu mata air yang berasal dari dunia. Sedangkan Tuhan Yesus berkata bahwa dia memiliki air hidup yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain kecuali daripada dia. Dia bilang apa? Ketika kamu minum air itu kamu akan haus lagi. Orang bisa mencari kesenangan dengan berbagai cara tetapi mereka tetap akan ada kekosongan dalam dirinya. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu meminta air hidup yang daripada aku, kamu tidak akan haus lagi. Tahu gak saudara jawab perempuan Samaria itu apa? Kalau gitu berikanlah aku air tersebut. Jadi aku gak usah capek-capek pergi ke sini untuk menimba air. Tuhan Yesus bilang apa? Bawalah suamimu kemari. Sentak perempuan itu bilang apa? Aku tidak memiliki suami. Dan Tuhan Yesus bilang, jelas kamu tidak memiliki suami. Dalam hal ini perkataanmu benar. Karena kamu telah memiliki 5 orang suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dan di situ saudara, dia menyadari, dia bilang bahwa saya mengerti bahwa engkau adalah nabi. Dia bilang begitu kan, perempuan itu berkata seperti ini. Dan saudara, dia ini menyatakan bahwa akan ada yang datang yang namanya Mesias. Dan Tuhan Yesus bilang, akulah itu yang sedang berbicara dengan kamu. Di sini Tuhan Yesus menawarkan sebuah air hidup. Tuhan Yesus bilang, kalau dia meminum air hidup itu, maka dari dalam dirinya akan terpancar aliran air hidup.
Berarti air hidup itu nggak akan hanya berguna untuk dia, tetapi untuk orang lain. Kalau terpancar aliran air hidup saudara, berarti dia nggak cuma mengkonsumsi, tapi dia menjadi produsen, menjadi orang yang memproduksi atau memancarkan aliran tersebut. Benar nggak saudara? Nah, kita akan lihat di dalam Yeremia. Yeremia 2 ayat yang ke-13. Ini berbicara mengenai orang-orang pada saat ini konteksnya adalah umat Israel yang berpaling daripada Tuhan. Yang mencoba untuk menemukan air bukan di air hidup tersebut. Firman Tuhan menyatakan seperti ini, Yeremia 2:13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Dalam ayat ini Tuhan mau memberitahu ketika umatnya itu lari daripada air hidup, mencari air yang lain yang mereka pikir mereka akan dapat kepuasan. Tuhan bilang apa di situ? Kolam itu bocor dan tidak dapat menahan air. Artinya ada ketidaksempurnaan dari apa yang mereka cari. Saudara bisa lihat kalau orang misalnya ya pelarian, karena mereka punya masalah banyak, katakanlah mereka ngobat. Ketika mereka ngobat, apakah mereka bisa merasa puas? Bisa saudara. Tetapi efeknya hanya sementara. Ketika efek samping dari obat itu habis, mereka akan gelisah lagi. Apakah masalah selesai saudara? Enggak. Kenapa? Karena mereka akan butuh dosis yang lebih lagi untuk merasakan hal kepuasan yang sama. Makanya kalau saudara lihat ada banyak orang yang overdosis. Kenapa saudara? Karena misalnya mereka pakai 5 miligram. Pertama kali, saya udah bisa fly gitu. Kedepannya 5 miligram udah gak berasa. Mereka harus tambahkan misalnya 10 miligram. Dan mereka akan harus tambahkan terus sampai tubuh itu gak kuat untuk menahan lagi. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingan antara air hidup dan air yang berasal daripada dunia. Nah, sekarang kita akan melihat saudara poin yang kedua adalah siapakah yang menjadi sumber air hidup ini. Kita akan lihat saudara di yang tadi saya jelaskan di Yohanes 4 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata seperti ini, Tuhan Yesus bilang kepada perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada apa saudara? Kehidupan yang kekal. Jadi firman Tuhan di sini mau menjelaskan bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan air hidup ini bukan hanya untuk short term. Bukan hanya untuk kehidupan di sini. Bukan hanya untuk kehidupan sementara. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa itu akan mengalir terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ketika kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita ada air hidup yang ada di dalam diri kita. Yang bukan hanya memberikan kita keselamatan dan bukan hanya memberikan kita damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera itu akan memancar keluar sehingga orang bisa melihat bahwa dia adalah air hidup yang murni. Kalau kita lihat saudara di sini Tuhan Yesus mau supaya orang yang tadinya ini perempuan Samaria yang dia berusaha keras untuk mencari air saudara, dia bisa menemukan kebenaran yang sejati. Amin saudara. Bagaimana Tuhan bilang ketika kamu meminta air hidup daripadaku, kamu meminum air itu, maka dirimu akan menjadi sumber mata air yang memancar sampai pada keselamatan yang kekal. Sampai setiap orang bisa mengenal bahwa dia adalah air hidup tersebut. Selanjutnya kita akan saudara lihat di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Di sini merupakan undangan dari Tuhan Yesus. Kalau orang itu datang kepadanya, orang itu akan memiliki aliran air hidup. Di sini dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup.
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan siapa sih air hidup tersebut. Air hidup itu adalah roh, huruf besar R-nya berarti Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Syarat dari orang bisa memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka adalah mereka harus percaya. Kita memiliki keselamatan melalui apa saudara? Iman. Kenapa firman Tuhan di kitab Ibrani menyatakan bagaimana tidak ada seseorang pun yang bisa menyenangkan Allah kalau mereka nggak punya iman. Nggak bisa berkenan kepada Allah. Dan iman itu menyatakan bahwa kita memahami bahwa Allah itu ada dan bahwa dia memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan di sini saudara, Tuhan Yesus menyatakan kalau orang itu datang kepadanya, firman Tuhan menyatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Seperti yang dia katakan kepada perempuan tadi, yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara di sini melihat ada orang yang memiliki kegelisahan atau memiliki masalah, dia itu mencoba untuk mencari jalan keluar, solusi dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Dan mereka ini tidak bisa menemukan sehingga mereka mencoba untuk mencari pelarian. Saudara bisa tawarkan sebuah hal yang sangat-sangat diperlukan oleh dia, yaitu apa saudara? Air hidup, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus ini adalah air hidup yang akan memberikan mereka kekekalan. Damai sejahtera yang gak akan bisa ditemui oleh orang lain. Nah, di sini saudara kita akan melihat firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Wahyu 22 ayat 1 sampai 2 ini berbicara mengenai penglihatan yang diterima oleh Yohanes, muridnya Tuhan Yesus, ketika dia itu dibuang di Pulau Patmos. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini berbicara saudara mengenai pemulihan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Ketika kita di bumi, kita memiliki damai sejahtera. Tetapi nanti saudara, Tuhan itu menunjukkan kepada Yohanes ini, kepada dia sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini berbicara mengenai kekekalan yang kita miliki dengan Tuhan. Dan di sini saudara, di Wahyu 7 ayat yang ke-17, berkata seperti ini. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Saudara masih ingat di kitab Mazmur, pemazmur Daud yang diilhami oleh Roh Kudus menulis di salah satu mazmurnya, di Mazmur 23 berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Benar ya saudara? Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah di sini Tuhan Yesus juga mengklaim bahwa dia adalah gembala yang baik. Benar gak saudara? Tuhan Yesus bilang apa? Aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Lanjutnya apa saudara? Aku memberikan kepada mereka apa saudara? Kehidupan yang kekal dan mereka tidak akan binasa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan Roh Kudus, firman Tuhan berkata, yang akan memateraikan kita sampai segenap janji Tuhan itu dipenuhi dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca mengenai air yang mengalir sebagai sumber dari air kehidupan, saudara bisa lihat aplikasinya itu ada di dalam, ini kan Tuhan Yesus berbicara mengenai Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8.
Kalau kita mau lihat konteksnya, kita bisa lihat dari ayat yang ke-6. Bagaimana orang bertanya kepada mereka, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8, tetapi kamu akan menerima apa saudara? Kuasa. Kalau Roh Kudus, air hidup itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Setelah menerima air tersebut, air itu memancar keluar, menjadi sumber mata air kehidupan. Dan selanjutnya firman Tuhan menyatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit pada waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang lagi dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Sebuah janji yang besar saudara. Di mana firman Tuhan berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Kita menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan berkata bahwa dia yang sudah menang atas maut, dia yang sudah terangkat ke sorga yang disaksikan oleh banyak orang. Dan malaikat berkata apa saudara? Dia yang sudah naik dengan cara yang sama dia akan kembali. Nah di sini saudara kita melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah janji, yaitu setelah kita ini menerima Roh Kudusnya, air kehidupan itu akan menjadi sumber mata air yang memancar keluar. Nah kita akan lihat bagaimana Tuhan ini akan memberikan kita kepuasan di ayat 8 di Yesaya 58 ayat yang ke-11. Kepada orang yang memiliki air hidup. Bagaimana Tuhan adalah gembala yang baik. Di sini di firman Tuhan menyatakan di Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan memberikan kekuatan pada tulang-tulangmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Menarik firman Tuhan mengatakan bagaimana Tuhan yang akan memuaskan hatimu. Hati yang seperti apa? Di tanah yang kering. Saudara pernah merasakan misalnya panas terik. Kalau saudara ada di tempat yang sangat panas dalam kurun waktu yang cukup lama, semakin panas, semakin tinggi suhu itu atau semakin panas di tempat itu, maka saudara akan merasa haus. Pernah ya saudara ya? Di sini panas paling tinggi itu berapa ya suhunya? 38. Saya pernah di 45 saudara. Waktu saya di Texas, itu saudara kalau lagi kegiatan di luar, itu pengen banget yang namanya minum air. Kenapa? Kalau enggak rasanya haus, kering. Ngerti kan saudara maksudnya? Apalagi kalau saudara lagi di luar panas-panas 38 derajat, udah gitu saudara lari. Makin jadi. Nah ini saudara, firman Tuhan menggambarkan Tuhan itu akan memberikan kepuasan. Kalau saudara lagi haus banget, saudara minum, saudara bisa rasakan kepuasan. Benar gak saudara? Lega rasanya. Kenapa? Udah minum. Dahaga saudara hilang. Nah Tuhan di sini menyatakan, aku yang akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Masih ingat perumpamaan yang tadi saya berikan? Bagaimana ketika orang ini dalam kehidupan dia mencoba untuk mencari kepuasan dari segala cara. Tetapi Tuhan yang akan memuaskan hati tanah yang kering, dikatakan memberikan kekuatan pada tulang-tulangmu. Engkau akan menjadi taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, diberikan kekuatan. Dalam kehidupan kita, gak ada orang yang gak memiliki masalah, benar ya saudara ya? Dan firman Tuhan menyatakan hanya ada satu kekuatan yang murni, yaitu yang berasal daripada Tuhan.
Makanya ada satu lagu yang saudara sering nyanyikan. Allah sumber kuatku. Karena kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dan yang kedua saudara, di sini firman Tuhan menyatakan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Kalau taman diairi dengan baik, maka otomatis dia nggak akan menjadi kering. Benar nggak saudara? Dia akan hijau, dia akan baik, dia akan indah. Dan seperti apa saudara? Mata air. Tuhan bilang kan kalau orang menerima dia, dari dalam dirinya terpancar aliran air hidup. Dia akan menjadi mata air. Dikatakan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara dan saya mau dalam kehidupan kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita ada sebuah mata air, yaitu Roh Kudus yang gak pernah mengecewakan, yang memberikan kita kekuatan dan juga yang senantiasa memuaskan hati kita, maka kita gak akan berpaling kepada hal yang lain. Kenapa? Karena kita gak akan bisa mendapatkan dari yang lain. Sebagai penutup saudara, kita akan lihat di Matius 5 ayat 16. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ketika kita menjadi mata air, memancarkan kehidupan Tuhan melalui Roh Kudusnya, maka kita menjadi terang Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa firman-Nya adalah pelita dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memiliki terang, maka terang itu akan bercahaya. Dan firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kehidupan kita di sini saudara bukan gak memiliki tujuan. Tetapi kita memiliki tujuan supaya apa yang kita lakukan bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang berasal dari Roh Kudus dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Dan kalau saudara rindu untuk melakukan hal ini saudara, maka firman Tuhan menyatakan Tuhan yang memberikan kita kepuasan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Karena kita gak akan bisa bersandar pada diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri atau kekuatannya sendiri. Tetapi berbahagialah mereka yang bersandar kepada Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan menyembah Tuhan. Musik dan singer silakan untuk maju. Firman Tuhan berkata saudara bahwa Roh Kudus adalah sumber mata air yang diberikan dalam kehidupan kita. Dan kita mau saudara untuk mengundang dia pada siang hari ini untuk bisa mengalir dalam kehidupan kita, mengairi kita. Firman Tuhan berkata, kita akan seperti taman yang diairi. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, penuhi hidupku ya Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau yang ku rindu. katakan, Jamalah hidupku Tuhan. penuhi aku. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang Hanya Engkau yang ku rindu. Jamalah hidupku Tuhan. Mari kita katakan penuhi sekarang ya Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hidupku bagai tanah gersang. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai
bersyukur Tuhan karena Engkau yang memenuhi kehidupan kami Tuhan. Dengan air hidupmu Tuhan. Yang akan memancar dari kehidupan kami Tuhan. Supaya namamu dipermuliakan Tuhan. Supaya semua orang bisa melihat Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau adalah Allah yang Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dan kami percaya Tuhan. Bahwa kehidupan-Mu Tuhan akan terus memancar dalam kehidupan kami. Seperti pelita Tuhan yang memancarkan cahaya-Mu. Dan seperti garam Tuhan yang menggarami seluruh dunia Tuhan. Supaya mereka bisa melihat bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan terus mengerjakan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai Engkau dipermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.